Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, pada bab 2 ini kita akan belajar bersama tentang Asmaul Husna. Asmaul Allah, Al-Ghaffar dan Al-Afu. Ada 2 asma di bab 2 ini ya, Al-Ghaffar dan Al-Afu. Yang pertama, Asmaul Husna. Asmaul Husna itu sendiri artinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang jumlahnya ada 99 dan terdapat dalam Al-Quran. Kita mulai dari Al-Ghaffar. Pengertian Al-Ghaffar. Al-Ghaffar artinya Allah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hambanya yang telah bertaubat dari dosa jika mereka sudah bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Jadi seberapapun besar dosa hamba, jika ia mau bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, maka Allah Maha Pengampun. Allah pasti mengampuninya. Selanjutnya dalil atau bukti bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat Toha ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Artinya, dan sungguh aku, Allah maksudnya ya, Maha Pengampun bagi yang bertobat. Allah sudah berjanji seperti itu. Beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Yang kedua, terdapat dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu Allah, sungguh Dia Allah Maha Pengampun. Ini bukti bahwa Allah itu Maha Pengampun. Jadi, seberapapun besar dosa hamba, jika mau bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, maka Allah akan mengampuninya. Selanjutnya, hikmah atau manfaat dengan kita belajar seperti sekarang ini, dengan kita menjadi tahu, kemudian setelah tahu kita tanamkan dalam hati menjadi percaya, menjadi beriman bahwa Allah itu Maha Pengampun. Manfaat yang bisa kita rasakan adalah yang pertama, disenangi Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayah. Artinya, sesungguhnya Allah itu mencintai, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Itu Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi, perintah untuk bertobat ini hendaknya harus kita lakukan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semua manusia pasti memiliki salah, memiliki dosa. Tidak ada manusia itu yang tanpa dosa, tanpa salah, kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul sudah dicap oleh Allah maksum, terjaga dari dosa. Yang kedua, manfaat yang bisa kita rasakan dengan kita beriman kepada Allah Maha Pengampun, yaitu memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Selanjutnya, yang ketiga, mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, tentu dengan kita sudah bertaubat, kita akan diampuni oleh Allah. Yang keempat, hidup menjadi tenang karena terhindar dari dosa dan maksiat. Dengan kita bertaubat dan kita yakini bahwa Allah itu Maha Pengampun, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah setelah kita bertaubat tadi, ya hati kita menjadi tenang. Selanjutnya, cara meneladani atau mencontoh asma Allah Al-Ghaffar untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, menutupi aib atau keburukan orang lain. Jadi misalkan kita tahu keburukan atau kelemahan orang lain, ya hendaknya kita tutup, jangan malah disebarluaskan, jangan malah diceritakan kepada teman yang lain.
terlebih kepada terhadap keluarga kita, saudara-saudara kita. Kita harus mampu menutupi aib itu. Jangan malah dicerita-ceritakan. Yang kedua yang harus kita lakukan, mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Dengan kita beriman kepada Allah yang Maha Pengampun, ya hendaknya kita menjadi pribadi yang mau mengakui kesalahan jika kita berbuat kesalahan itu. Yang selanjutnya kita ke bab al-afu. Asma Allah al-afu. Al-afu artinya Allah Maha Pemaaf. Nah, ini hampir sama dengan Al-Ghafar tadi. Kalau Al-Ghafar tadi Maha Pengampun, Al-afu Maha Pemaaf. Tapi ini beda, nanti akan Ustaz jelaskan. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan hambanya dengan menghapus dan mengampuni semua dosa hambanya sampai ke akar, serta menghilangkan hukuman yang akan diterimanya. Nah, al-afu itu Allah memaafkan kesalahan hambanya, juga menghapus dosa-dosa hambanya yang telah dilakukan, mengampuninya, serta menghilangkan hukuman yang akan diterima dari perbuatan dosanya itu. Allah hilangkan itu semua, Allah maafkan itu semua. Jadi perbedaan antara Al-Ghaffar dan Al-Afu, kalau Al-Ghaffar itu artinya Allah Maha Pengampun. Dengan kita bertaubat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Allah mengampuninya. Tetapi dengan Al-Afu ini, Allah Maha Pemaaf, di samping dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, Allah juga memaafkan kesalahan kita dan menghapus semua kesalahan kita, juga Allah menghilangkan hukuman yang akan kita terima dari dosa-dosa kita. Itu semuanya dihilangkan oleh Allah. Nah, tentu di dalam asma al-afu ini, seorang hamba yang telah bertaubat, kemudian berjanji tidak akan mengulangi, ditambah lagi perilaku-perilakunya setiap hari memang benar-benar tidak mengulangi dosanya lagi. Ini baru Allah hapuskan, Allah ampuni semua dosa-dosanya sampai ke akar, serta Allah menghilangkan hukumannya. Itu perbedaannya, diingat-ingat. Yang ke selanjutnya, dalil atau bukti nyata bahwa Allah itu Maha Pemaaf, yaitu, nah ini maaf Ustadz tidak menulis ayatnya apa, cuma di buku paket ada ini. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, faulaika asallahu ayyafu anhum wa kanallahu afuwan ghafura. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun. Kata kuncinya di lafaz al-afu, al-ghafar, kalau ada itu ya. Di sini al-afu berarti kata kuncinya di lafaz al-afu ini. Yang kedua ini, innallaha kana afuwan qadira. Kata kuncinya di lafaz afuwan ini. Nanti bisa baca lengkapnya di buku paket ya. Selanjutnya hikmah dan manfaat dengan kita mempelajari seperti saat ini. Kemudian kita menjadi tahu, setelah kita tahu, kita tanamkan dalam hati menjadi sebuah keimanan. Dengan kita percaya, dengan kita beriman bahwa Allah Maha Pemaaf, yang bisa kita rasakan apa? Yaitu yang pertama, sikap optimis atas kasih sayang Allah dan karunia-Nya. Salah satu bentuk dari rahmat kasih sayang Allah yaitu Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Itu ya. Selanjutnya yang kedua, mudah memaafkan kesalahan orang lain sehingga hati menjadi tenang. Ya sudah barang tentu apa itu? Oh ya, maaf. Mudah memaafkan kesalahan orang lain sehingga hati menjadi tenang. Kita harus menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Dengan kita beriman kepada Al-Afu, Allah Maha Pemaaf, ya sudah barang tentu kita sebagai hamba ya mau memaafkan kesalahan teman kita. Yang ketiga, tidak memiliki sifat dendam kepada orang lain. Kita hendaknya juga menjadi pribadi yang bukan pendendam, apalagi membalas kesalahan yang sama. Apabila kita dizalimi, ya kita mudah memaafkan dan tidak memiliki rasa dendam. Itu cara meneladani dari asma Allah Al-Afu. Selanjutnya,
kok meneladani apa? Hikmah tadi ya. Maaf, tadi hikmah. Sekarang meneladani, cara meneladani yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari dari Allah Maha Pemaaf adalah memberi maaf kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita. Kita mudah memaaf, mudah-mudah. Enak. Banyak dengan kita beriman kepada Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, ya kita menjadi seseorang yang mudah memaafkan. Yang kedua, tidak mengulangi kesalahan yang diperbuat kepada orang lain. Tidak membalas dendam kepada orang lain yang telah mendolimi kita. Tidak mendendam tadi. Yang ketiga, berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Agar kita tidak masuk ke dalam jurang yang sama. Agar kita tidak mengulangi perbuatan dosa kita itu, kesalahan kita kepada orang lain, dosa kita kepada Allah di kemudian hari. Maka kita harus bersikap hati-hati dalam segala ucapan dan perbuatan. Nah, itu materi dari saya tentang Asma Allah Al-Ghaffar dan Al-Afuwu. Selanjutnya ada tugas ini tentang Asma Allah Al-Ghaffar Al-Afuwu keempat, yaitu kalian mengerjakan tabel tentang kegiatan yang mencerminkan keimanan terhadap Asma Allah Al-Ghaffar dan Al-Afuwu. Masing-masing Asma Allah cukup 3 bentuk kegiatan saja. Berarti Al-Ghaffar 3 kegiatan, Al-Afuwu 3 kegiatan. Ini ada pada tabel di buku paket kalian halaman 15. Kalau di buku paket kalian itu jumlahnya 5, maka cukup 3. Ya, cukup 3 nanti. Yang dikerjakan cukup 3 bentuk saja, 3 contoh saja. Selanjutnya, nah baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.